Batam TV, inspirasi Kepri. Selama bulan suci Ramadan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kaum mukmin. Selain berkewajiban untuk menjaga diri dari masuknya makanan dan minuman menuju perut kita, dari mulai terbitnya fajar menjelang terbenamnya matahari, orang yang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan juga secara eksplisit dituntun untuk terjaga dari rasa marah, kesal, dan segala perbuatan yang secara tidak langsung dapat menggugurkan nilai puasa kita. Selain itu, berpuasa pada bulan Ramadan yang diimani oleh kaum muslim sebagai perintah agama, ternyata seiring dengan majunya peradaban dan teknologi, dalam perspektifnya pada bidang kesehatan, berpuasa memiliki segudang manfaat dan dampak positif bagi tubuh kita yang dapat dibuktikan secara nyata melalui perwujudan ilmu sains. Journal of American Heart Association misalnya dalam penelitiannya menemukan dan mengemukakan fakta bahwa menjalani puasa bermanfaat untuk tubuh, diantaranya untuk menurunkan tekanan darah, lemak tubuh, dan manfaat lainnya. Dengan mengangkat tema sehat bugar saat puasa, inilah catatan redaksi. Baik pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Asmali, SKM MPH MSI, selaku Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah puasanya lancar. Dan hari ini hari kedua, kita baru hari kedua untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Iya, hari kedua. Ya, oke, siap. Dan satu lagi ada Dr. Imam Pramandari Nandi, selaku dokter umum dari Puskesmas Belakang Padang. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya? Iya. Lancar puasanya dokter? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Masih ada 28 hari lagi ya Pak ya, kita menjalani puasa? Masih ada, ya 28 hari, insya Allah. Insya Allah masih semangat ya Pak? Masih semangat. Lancar sampai akhir insya Allah? Sehat. Oke. Pak, ini kan kita akan mengulik terkait manfaat puasa bagi kesehatan. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait manfaat puasa itu sebenarnya ada di mana? Ketika manusia yang setiap harinya, kesehariannya itu ada sarapan, terus ada makan siang, ada makan malam, dan juga makan buah dan sebagainya. Setiap hari dilakukan. Sekarang di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita dituntut untuk tidak mengkonsumsi makanan dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di mana letak puasa itu bermanfaat bagi kesehatan kita? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari kita sebagai umat Islam ya, yang memang diwajibkan untuk berpuasa penuh 1 bulan, dan dilihat dari manfaatnya itu cukup manfaat dari segi pola makan itu sangat terjaga. Apalagi kalau seorang yang memang cenderung dengan berbagai penyakit komplikasi, misalnya darah tinggi atau asam urat, dan juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Dengan berpuasa itu juga cukup besar manfaatnya. Dan juga selain dari itu, bisa juga dengan berpuasa itu manfaatnya, memang yang pertama berpuasa itu akan mendapatkan pahala ya. Dan juga manfaat dari segi kesehatan itu bisa membuang zat-zat racun yang ada di dalam tubuh kita gitu. Dan selain dari itu juga manfaatnya itu bisa membaharui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga manfaatnya bisa menambah badan kita lebih fit,
lebih teratur dan juga lebih semangat di dalam berpuasa sehari-hari gitu. Oke, artinya tadi tidak salah saya menyebutkan bahwa memang puasa ini memiliki segudang manfaat bagi Segudang kesehatan. manfaat. Oke, mungkin dokter bisa ditambahkan kenapa puasa itu menyehatkan? Ya, seperti yang Bapak tadi bilang, emang terlebih lagi kita kan tidak makan dari subuh hingga malam. Itu otomatis apa yang kita konsumsi sepertinya khusus untuk orang yang mau diet. Nah, itu bisa menurunkan berat badan juga. Dan orang dengan diabetes mungkin bisa lebih menjaga lagi untuk gula yang masuk. Nah, jadi inilah saat yang tepat untuk kita hidup sehat, untuk mengontrol makanan kita. Oke, tapi secara spesifik sendiri puasa ini, manfaat puasa terhadap kesehatan untuk jantung sendiri ada nggak dok kira-kira? Untuk jantung ya pertama konsumsi garam kita bisa jadi garam itu kan bisa sangat berbahaya kalau kita berlebihan, apalagi untuk ginjal, dan ginjal itu mempengaruhi ke jantung. Nah, otomatis kalau kita menguranginya di saat bulan puasa, jadi kerja jantung kita juga lebih sehat sebenarnya. Oke, mungkin ini menjadi sebagian hal yang sering dilakukan oleh kaum Hawa, bahwa berpikir puasa ini bisa juga momentum bagi mereka untuk menurunkan berat badan. Apakah betul, dok? Kalau misalnya hal itu? Jadi itu benar. Tapi juga kita harus perhatikan, jangan ketika pas kita puasa kita juga malas gerak. Nah, itu harus disertai juga dengan olahraga. Jangan yang berat-berat, sehari cukup 15 hingga 30 menit aja. Contohnya kayak jalan santai atau angkat beban yang ringan gitu. Tapi kalau berlebihan kita malahnya jadi kekurangan tenaga, jadinya malah nggak semangat lagi untuk menjalani puasa. Gitu. Oke, berarti Pak Asmali betul, terdapat pengaruh dan manfaat untuk menurunkan berat badan sendiri dari puasa? Benar, karena memang berpuasa itu yang pertama bisa menurunkan berat badan karena memang pola makan itu sudah terjaga dengan baik ya. Yang kedua, yang biasanya kita memang setiap saat itu sering sering ngemil makan, kadang mau tidur makan, terus kadang siang setelah makan siang pun nanti suka juga makan yang lain, makan mie, apalagi makan yang lemak-lemak. Tapi kalau sudah berpuasa ini kan sudah memang betul-betul manfaat dari itu bisa memang sekaligus menjaga berat badannya. Karena memang sudah niat untuk bisa menstabilkan kondisi fisik kita agar memang kita bisa sehat, bugar dan produktif. Karena kalau dibilang bugar itu pasti sehat, tapi kalau sehat belum tentu bugar gitu. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa memang di dalam berpuasa itu juga harus juga berolahraga, ya harus berolahraga, mungkin habis salat subuh berolahraga minimal setengah jam atau 16 menit, dan juga harus berolahraga dengan apakah cuci mobil, cuci pakaian, yang ringan-ringan lah, tidak sampai mungkin lari cepat. Ya kan. Itu juga perlu di dalam berpuasa, tidak harus banyak tidur kan, itu bahkan bisa lemah itu. Dan yang paling penting dalam berpuasa itu harus banyak minum gitu ya. Maksudnya saat sebelum sahur atau setelah sahur mungkin masih punya waktu, belum keluar fajar. Masih bisa. Nah, itu harus lebih banyak minum, apalagi setelah berbuka puasa itu. Oke, tapi ada nggak sih Pak tips untuk menjalani puasa agar tetap semangat dan juga fokus? Mungkin banyak orang kayak ketika puasa, aduh lemes, kayaknya nggak usah lah ngerjain yang ini, kayaknya nggak usah lah ngerjain itu. Tipsnya ada nggak Pak kira-kira? Ya pasti ada, karena memang kalau kelihatannya memang kalau berpuasa itu memang kita harus punya perencanaan kerja juga yang tidak terlalu berat-berat sehingga waktu kan berjalan. Dan juga mungkin kita sebagai umat Islam kan lebih banyak mengaji, jadi waktunya juga bisa sambil berpuasa tidak terasa, dan juga bekerja sesuai dengan yang dituntut kita sebagai petugas sehari-hari atau masyarakat. Memang yang paling penting adalah memang untuk memang bugar itu memang buka puasanya juga dengan buah-buahan, ada sayur-sayuran itu. Dan juga makan sahur juga ada makanan yang bergizi itu.
makanan bergizi sehingga badannya lebih fit untuk kita berpuasa esoknya gitu. Oke, dokter, mungkin bagaimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan produktivitas ibadah dan kerja selama menjalankan bulan Ramadan? Tentu dokter juga pastikan di bulan puasa tetap bertugas. Bagaimana, mungkin ada yang bisa diceritakan? Pertama kita harus siapkan dulu fisik kita supaya mampu menjalani hari-hari seperti biasanya. Seperti Bapak bilang tadi, kita untuk sahur secukupnya dan kebutuhan nutrisi itu harus lengkap juga. Sayur-sayuran, protein, dan lain-lain. Lalu jangan lupa kita menghidrasi tubuh kita dengan banyak minum air putih di saat dari setelah buka hingga sampai sahur. Nah, itu kita harus ya minimal 8 gelas per hari ya. Jadi tubuh kita tetap terhidrasi, karena terhidrasi itu kunci dari aktivitas kita, fisik kita mempersiapkan aktivitas untuk di harinya. Lalu kita harus bisa manajemen waktu juga. Di saat kita misalnya terlalu banyak ya kita tahu kondisi fisik kita itu batasnya sampai mana. Jangan terlalu dipaksakan juga, nanti malah kita tergoda untuk batal puasa gitu. Jadi ya kita harus bisa manage sendirilah tubuh kita. Artinya tidak membatasi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan sebelum bulan Ramadan ya. Nah, jadi puasa bukan alasan untuk membatasi kegiatan kita. Oke. Dan itu pun harus diimbangi dengan adanya olahraga juga ya, meskipun kita sedang melakukan puasa. Mungkin tidak hanya dari sisi kesehatan, Dok. Puasa juga memiliki manfaat pada sisi psikologis. Mungkin apa saja manfaat puasa dari sisi psikologisnya sendiri? Ya. Jadi yang pertama untuk sisi psikologis itu pertama kita emang harus tahan emosi kita. Terkadang kan kita nggak puasa aja, emosi kita kadang-kadang meluap apabila ada masalah gitu kan di kantor, di klinik, puskesmas. Nah, kita harus bisa mengontrolnya juga ketika bulan puasa. Nah, itu plusnya. Selagi bisa mengontrol emosi juga dapat pahalanya juga kita. Gitu. Itu berarti bisa menahan emosi ya, salah satunya itu ya. Oke. Pak Asmali, mungkin dari fungsi sosial, apakah puasa ini bermanfaat dalam berhubungan sosial dengan manusia, hubungan sosial dengan manusia sendiri? Wah, kalau dari hubungan sosial sangat bermanfaat. Emang kita sebagai umat Islam memang yang paling penting itu adalah memang kita pertama memang beriman ya, beriman. Dan yang kedua itu adalah memang kita dianjurkan untuk bisa bermanfaat buat masyarakat kita, terutama orang Islam. Bermanfaat dalam arti bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat atau yang memang membutuhkan untuk berbuka puasa gitu. Ya. Itu memang sangat bermanfaat dan sangat sebuah kegembiraan di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat itu memang di saat berbuka puasa apakah di masjid, di mana-mana itu masyarakat memang cukup nilai sosialnya cukup tinggi di bulan Ramadan, yang mengharapkan memang ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bersedekah yang pahalanya berkali lipat ya di bulan Ramadan. Itu memang kelihatannya memang cukup, kadang-kadang makanan itu berlebih-lebihan. Selain dari itu juga dari segi sosialnya itu kita juga memang disarankan untuk lebih banyak berbuat baik, terutama kepada orang-orang Islam ya, yang memang di dalam bulan Ramadan ini memang kesempatan yang luar biasa gitu untuk mencari pahala yang sebanyak berkali lipat itu. Artinya mungkin itu juga menjadi salah satu bukti bahwa memang di bulan Ramadan ini biasanya banyak orang-orang yang membagikan takjil ya dokter ya. Takjil mungkin di lampu merah, itu mungkin menjadi salah satu pembangkit hubungan sosial masyarakat yang lebih baik lagi di bulan Ramadan, betul ya? Lebih akrab, lebih kuat orang-orang Islam ini ya. Oke. Tapi tentu di bulan Ramadan ini menurut penelitian bahwa memang daya beli masyarakat ini menjadi meningkat. Kira-kira itu apa penyebabnya, Pak? Ya karena memang yang pertama memang kalau kita tidak kontrol dari segi nafsu, kita pengen beli ini semua, mungkin yang ada di pasar semua mau dibeli itu. Tapi kalau tidak dikontrol itu juga akan
menjadi mubazir itu, ya mubazir. Sampai di rumah semuanya pengen dimasak, pengen dihidangkan. Tapi pada saat kita berbuka puasa dengan 2 biji kurma mungkin, dengan ditambah dengan mungkin air hangat atau air putih atau teh, itu semuanya sudah terlupakan itu. Memang nafsu manusia di saat bulan puasa memang begitu, pingin semua apa yang dilihat, pingin dibelanjain semua gitu. Tapi sebenarnya kalau dikontrol dengan baik, pasti itu tidak seperti yang kita bayangkan itu ya. Bahkan memang kalau dilihat di bulan puasa itu, kapan mulai antusias itu menjelang buka puasa itu. Kalau pagi mungkin di pasar nggak seramai hari-hari biasa itu. Menjelang buka puasa, di mana tempat-tempat jualan makanan bazar-bazar itu penuh, dipadatin itu. Itulah mungkin karena nafsunya kita di saat berbuka puasa berbeda dengan hari-hari biasa itu. Ini karena kan memang momentum yang memang sebuah momentum yang kesempatan pada saat bulan puasa ini memang selalu terjadi gitu, selalu terjadi, seakan-akan nanti tidak ada lagi waktu itu. Kegembiraannya itu luar biasa itu. Oke. Mungkin kita sering dengar nih Pak Dokter bahwa berbukalah dengan yang manis ya. Apakah secara ilmiah memang berbuka dengan yang manis itu baik atau memang seperti itu? Atau bagaimana dokter, mungkin dari dokter? Ya berbuka dengan yang manis ya katanya ya. Ya itu ada benarnya juga. Karena kan otomatis harian tubuh kita itu kekurangan gula. Jadi dengan gula itulah kita mendapatkan tenaga. Tetapi jangan berlebihan juga. Jadi kita harus sesuai, cukup gula dari buah-buahan seperti kurma kan udah ada kandungan gula murninya. Itu udah baik. Terus dengan teh jangan terlalu manis gitu. Itu udah cukup. Kalau untuk sahur sendiri dok, mungkin apa yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat agar dinilai tidak berlebihan dan juga cukup untuk menjalankan puasa dalam satu hari itu? Jadi untuk sahur ya tadi, sahur itu yang harus kita pastikan lengkapnya. Pertama dari air mineral yang kita konsumsi harus cukup, jangan berlebihan juga. Karena kalau berlebihan nanti kita beser masuk WC terus. Ya. Terus juga untuk makanannya lebih ke daging, protein ya, dan sayur-sayurannya juga kita lengkapi. Jangan kita makan daging kering gitu aja, harus ada ya, kalau kita kan ya ada kuahnya gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Ayah menjagaku sepanjang waktu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
pilihan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih di catatan redaksi. Mungkin tadi kita sudah membahas dengan dokter bahwa bagaimana cara kita untuk bersahur yang baik lah ya ibaratnya, agar kita bisa kuat menjalankan ibadah puasa. Mungkin dari Pak Asmali, kita berbuka puasa itu apa sebaiknya yang kita harus konsumsi dan berapa kadarnya, atau misalnya apa kita langsung makan atau kita hanya cukup yang manis-manis saja, seperti apa? Persiapan berbuka puasa memang yang sebaiknya itu memang dengan makanan yang sangat sederhana seperti kurma dan ada air manis sedikit, dan itu perlu memang karena memang kita sudah 1 harian berpuasa, tentu fisik kita lemah dan memang itu sangat dibutuhkan untuk manisnya, tetapi tidak boleh berlebihan, ditambah dengan air hangat. Lalu setelah berbuka puasa dan kita ya istirahat salat maghrib, ya, bisa dikatakan salat maghrib, setelah 20 menit nanti baru kembali kita makan dengan nilai gizi yang cukup, ya, yang cukup, nasi, mungkin ada daging dan sayur-sayuran, juga didukung dengan buah, dan itu memang sebuah pola hidup sehat yang mestinya dilakukan oleh orang berbuka puasa. Jangan makan berlebihan gitu ya, makan berlebihan, terus makan goreng-gorengan, itu yang tidak dianjurkan. Boleh, tetapi tidak boleh banyak itu. Dan yang mengandung lemak, makan mie, indomie, itu boleh mungkin hanya sedikit lah ya, karena memang kepingin ya, tidak boleh banyak-banyak. Nah, itu memang yang menjadi pola makan yang sehat itu. Oke. Mungkin dokter, tadi kan kita sudah singgung sedikit terkait dehidrasi ya. Mungkin ada kiat-kiat agar tidak terjangkit dehidrasi saat berpuasa. Lebih spesifiknya minum berapa gelas dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak terkena dehidrasi ketika puasa ini, pertama kita harus cukupkan konsumsi air putih atau mineral. Cukup 8 gelas per hari atau 2 liter kurang lebih. Itu kita penuhi di saat dari buka puasa hingga sahur. Jadi jangan kita habiskan ketika pas sahur aja dan juga pas buka aja, itu nanti jadinya nggak seimbang. Jadi kita imbangi pas buka berapa gelas, pas sebelum tidur berapa gelas, lalu pas sahur berapa gelas. Mungkin bisa dibagi jadi buka puasa 4 gelas, untuk sahur juga 4 gelas begitu ya Pak ya? Agar terpenuhi. Oke, tapi untuk memastikan tubuh kita dapat mendapatkan zat gizi juga nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, bagaimana pola makan yang baik? Pola makan yang baik. Jadi ketika berbuka puasa, seperti yang Bapak tadi bilang, kita jangan berlebihan juga, gula secukupnya, dan juga kurangi makanan yang digoreng-goreng atau mengandung tepung, karena itu kan lebih sulit diolah oleh tubuh. Dan juga junk food itu kita jauhi juga, kita lebih ke yang lebih sehatnya lah, gitu, yang kita olah sendiri kalau bisa, dan juga pas sahur seperti itu juga, gitu. Oke, tadi juga kita bahas terkait kita puasa tetap harus berolahraga. Tetap berolahraga. Mungkin apa aja sih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika berpuasa dalam berolahraga? Ya kalau berolahraga ringan, ya seperti mungkin olahraga ringan seperti yang tadi pernah kita utarakan. Bisa dengan jalan santai, dengan waktu ya santai saja, tidak terlalu berat ya.
bisa dengan kita mencari kegiatan-kegiatan yang penting ada gerakan fisiknya, ya. Ada peregangan yang disebut dengan mungkinan peregangan itu lebih ke arah seperti misalnya kalau hari-hari biasa itu kan kalau pegawai negeri dianjurkan itu ada peregangan itu semacam olahraga ringan itu jam 10, habis itu jam 2 itu tetap kita jalankan karena tidak terlalu memberatkan. Nah bagi masyarakat itu ya dia mungkin harus mencari kegiatan-kegiatan bersepeda juga bisa berolahraga. Lalu dia mungkin mencari kesibukan dengan cuci mobil ya, cuci mobil, cuci kereta atau mau cuci motor lah kalau di sini, dan juga cuci pakaian, ngepel kan itu kegiatan-kegiatan rumah, cuci piring. Jangan semua ditumpuk nanti setelah berbuka puasa baru dikerjakan itu. Nah, di saat habis sahur itu juga, di saat setelah buka puasa habis salat maghrib itu juga dianjurkan untuk jalan-jalan santai di sekeliling di halaman rumah itu, agar memang gerakan fisik ini tetap berjalan terus itu. Tidak boleh manja-manja, nggak usah olahraga, nanti kecapean sehingga tidak bisa berpuasa penuh gitu ya. Nah itu dianjurkan. Artinya selain olahraga, kegiatan fisik juga ya Pak ya, seperti mencuci yang ringan-ringan ya. ataupun mencuci mobil tadi Bapak sebutkan, itu juga tidak apa-apa. Untuk mungkin olahraga durasinya sendiri berapa menit Pak untuk olahraga kira-kira? Kalau yang paling baik olahraga itu memang 30 menit karena setiap hari dilakukan kan. Nah kalau bulan puasa kan tidak dianjurkan olahraga itu seminggu sekali tapi sampai dia lari maraton yang kuat. Jadi dianjurkan memang 30 menit jalan santai saja. Bisa terukur ya, dan itu berkala terus menerus itu ya. Oke. Mungkin saya ke Pak Dokter. Selain pola makan yang harus berubah juga, terus tadi aktivitas kita juga saat memasuki bulan Ramadan, waktu istirahat kita juga mungkin berubah waktu istirahatnya. Nah, bagaimana mengatur pola tidur yang benar saat berpuasa? Nah, jadi otomatis ketika bulan puasa kita ada namanya sahur ya. Sahur itu kan kita laksanakan di subuh hari sebelum sholat subuh. Nah, otomatis tidur kita itu harus didahulukan. Diusahakan sekitar jam 9 atau jam 10 itu udah tidur. Kan rata-rata kita pada hari biasa kan itu kita begadang ya. Nah, itu sebenarnya hari biasa pun begadang kurang baik. Apalagi bulan puasa. Kita kurang tidur, kalau kurang tidur nanti aktivitas kita di pagi hari itu terbatas jadinya. Mungkin ada yang pusing, lemes karena kurang tidur. Selain kita butuh makan, kita butuh tidur juga di bulan puasa gitu. Oke. Tapi untuk cara menjaga kita agar terlihat segar gitu ya di bulan puasa itu seperti apa sih biar nggak kelihatan lemes, loyo gitu Dok? Pertama puasanya jangan terlalu dipikirkan lah, jangan dijadikan beban karena itu kan ya setiap tahun. Nah jadi otomatis kalau kita udah biasa ya nggak akan berasa juga gitu. Dan juga karena kalau kita kepikiran otomatis raut wajah kita itu kelihatan lemes gitu kan. Dan berpengaruh nggak, berpengaruh, kita terlalu mikir kapan ya buka ya, aduh pengen apa ya gitu. Otomatis itu kan jadi beban. Nah kalau ada beban, raut wajah kita nggak kelihatan segar gitu. Dan juga ya makanan yang kita konsumsi, olahraga itu menambah kebugaran tubuh kita juga gitu. Jadi itu aja sih. Nah. Oke, Pak Asmali, mungkin di bulan puasa ini ada kegiatan Bapak khususnya yang memang berubah dan bahkan jam kerja pun sekarang sudah ada pengurangan ya di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang biasa dilakukan oleh Pak Asmali sendiri untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan? Ya kalau untuk mengisi di bulan Ramadan yang kita lihat memang sehari-hari dari pengalaman saya sendiri dan juga dari kita memang yang pertama kita memang ya kita harus aktif untuk melaksanakan ibadah pertama ya salat tarawih kita ikut, setelah itu kita juga menjalankan tadarus ya dan setelah itu juga kita tidak terlalu larut malam untuk melaksanakan tadarus seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa istirahat yang cukup. Memang di bulan Ramadan itu memang kita memang pasti
penurunan fisik itu pasti, karena kita tidak biasanya bangun untuk makan sahur ya, tiba-tiba kan kita bangun makan sahur, terganggu jam istirahat yang cukup ya. Tapi makanya harus diatur dengan baik sehingga tidurnya tidak terlalu larut malam. Jadi kegiatan-kegiatan memang kegiatan-kegiatan yang disarankan di dalam bulan Ramadan itu harus lebih banyak ibadah. Maka dikatakan bahwa tidur itu juga ibadah gitu. Tapi tidak boleh juga tidur yang berlebihan ya kan. Nah, kalau misalnya sehari-hari pekerjaan pokok itu tetap kita laksanakan. Tetap kita laksanakan kan. Pada bulan Ramadan juga anak sekolah kan belajar itu tetap jalan terus ya. Itu juga kita juga ikut ngantar itu. Nah, masuk kantor kalau misalnya jam 8 tetap di kantor kita bekerja dengan tugas-tugas pokok kita, tetapi tidak terlalu memaksa yang seperti biasanya setiap dalam 1 bulan itu ada kita tugas keluar daerah, misalnya ke turun monitoring atau pertemuan yang besar-besar, itu tidak kita utamakan, tetapi hanya kerja-kerja untuk yang ringan-ringan saja di kantor itu. Kalaupun di kantor mungkin lebih dihidupkan dengan ada pengajian-pengajian di kantor, ada juga ceramah-ceramah singkat itu yang dilakukan. Jadi memang lebih diutamakan untuk bekerja dan beribadah dan bekerja itu. Oke. Dari dokter sendiri, apakah ada perubahan kegiatan dok selama bulan Ramadan sendiri? Dari aktivitas sebelumnya yang mungkin padat, apakah di bulan Ramadan berkurang, ada yang berubah, seperti apa? Jadi nggak ada perubahan sih, sama aja. Ya? Dari padat ke padat juga. Cuman artinya lebih menyiapkan dari tadi nutrisi dan sebagainya agar bisa fit ya untuk menjalankan aktivitas hari-harinya. Oke. Mungkin sebagian masyarakat apalagi yang perokok, Pak. Puasa ini adalah sebuah bulan yang sangat-sangat dibilang musibah, mungkin tidak juga karena sangat-sangat banyak berkahnya di bulan Ramadan, tapi kan mereka harus tidak merokok lah ibaratnya seperti itu. Apakah bisa di bulan puasa ini dijadikan sebagai bulan untuk para perokok ini agar bisa tidak merokok lagi menurut Pak Asmali sendiri? Sebenarnya bisa saja dimulai pada kadang-kadang niatnya mau memutuskan tidak merokok lagi. Tepatnya pada bulan Ramadan, itulah hikmahnya di bulan suci ini. Kalau kita niat yang ikhlas, bisa terjadi di bulan Ramadan, komitmennya. Itulah manfaatnya di bulan Ramadan berpuasa. Jadi, tapi bisa saja orang ini hanya di saat berpuasa saja, tidak merokok. Setelah itu begitu buka puasa, itu langsung merokok dulu yang diutamakan itu. Setelah buka puasa, air seteguk ya, mungkin ditambah dengan kue 1, udah langsung merokok. Bisa tidak terjadi perubahan. Hanya dia tidak boleh merokok karena di bulan puasa. Tetapi bisa saja kalau dia meniat bahwa berhenti dimulai pada bulan Ramadan, itu bisa membuat itu terkabulkan itu. Oke. Tapi dari dokter sendiri mungkin, apakah ada langkah-langkah untuk bagi perokok sendiri agar berhenti merokok di bulan puasa khususnya? Nah, jadi kebetulan di lingkungan saya itu banyak yang merokok ya. Emang benar kata Bapak, kita bulan puasa ini mungkin bagi mereka harusnya itu jadi langkah pertama untuk berhenti merokok secara permanen. Tetapi ya rata-rata karena merokok itu kecanduan ya, jadi mereka itu sangat susah, kayak ngelawan diri sendiri supaya berhenti merokok. Kayak gitu. Jadi mungkin dengan berhenti merokok lalu cari kesibukan lain. Mungkin kalau dari psikologi ya permen karet, yang min atau gimana untuk mencegah atau meminimalisir dia merokok gitu. Itu aja sih. Oke, artinya memang harus ada dari niat dari si perokok itu sendiri. Bahwa rokok itu berbahaya. Selain berbahaya kepada pribadi kita, juga sangat berbahaya kepada lingkungan kita, keluarga kita. Apalagi ada ibu hamil, ada bayi yang dikandungkan,
atau ada bayi yang baru melahirkan, itu sangat berbahaya dari segi perokok. Oke, artinya Tapi pelan-pelan kita mulai menurun perokok itu dengan dibatasi tempat merokoknya itu. Oke. Asal ada sebuah komitmen dari segi individu, ya, dari segi pengambil kebijakan, ya. Itu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Mesti paket. Daw. Aha. Bisa nih. Paket. Ai, ye. Cu. Paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Pengobatan TBC gratis. TOS! Temukan, obati, sampai sembuh. Anda masih di catatan redaksi, pemirsa. Kita bertanya ke Pak Asmali. Pak, mungkin ada beberapa kasus bahwa ada orang yang sedang sedang melakukan proses pengobatan, terus ada juga mungkin orang yang sedang menderita penyakit yang Komplikasi. ya yang memang berbahaya untuk melakukan puasa. Tapi di sisi lain mereka ingin puasa juga gitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut kira-kira? Ya, memang kalau dari segi masyarakat yang kesehatannya parah atau komplikasi, ya, berbagai masalah kesehatan, itu memang kita harus ikuti saran dokter. Karena kan berdasarkan saran dokter, apabila memang dianjurkan boleh berpuasa, ya silakan. Tapi kalau dianjurkan untuk sementara tidak
tidak diperboleh untuk berpuasa, ya kita harus ikuti saran dokter itu. Artinya ketika puasa itu bisa mengganggu kesehatan. Nah itu harus tidak berpuasa, dan itu kalau sudah sehat nanti kan bisa diganti. Nah itulah kemudahan bagi umat Islam itu. Ya. Artinya dari sisi agama pun dari segi agama pun diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Oke. Tapi dokter, apakah penderita seperti hipertensi, diabetes ginjal atau penyakit degeneratif lainnya itu boleh berpuasa atau tidak? Ada, jadi ada di mana kondisi mereka boleh puasa, ada yang tidak. Contohnya pada orang diabetes itu kan memerlukan beberapa banyak obat dan juga kondisi gulanya yang stabil setelah pengobatan atau yang masih dalam pengawasan. Nah itu emang harus dipantau sama dokter spesialisnya, contohnya dokter spesialis penyakit dalam. Jadi mereka yang menganjurkan, Bapak boleh, misalnya nih pasien, Bapak boleh puasa ya, tetapi dengan konsumsi obat dari jam sekian sampai sekian. Dan ketika buka puasa, itu makannya cuma boleh ini aja. Jadi setiap kasus pada darah tinggi, gula, dan juga asam urat, gagal ginjal, itu kan banyak ya di Batam ya. Itu ada dietnya sendiri pada saat bulan puasa. Jadi mereka sebelum bulan puasa baiknya kontrol ke dokter spesialis masing-masing gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Asmali tadi memang harus sesuai anjuran dari dokter ya Pak ya, apalagi yang memiliki penyakit-penyakit berat gitu. Jadi karena itu yang penyakit-penyakit berat yang memang di dalam pengawasan dokter itu. Tapi ibu hamil dan ibu menyusui sendiri boleh puasa nggak dokter kira-kira? Oke, jadi ketika mereka mampu dan memungkinkan itu boleh. Contohnya misalnya mereka tidak ada yang muntah berlebihan atau juga tidak ada disertai penyakit yang lain, itu dipersilakan puasa kalau mereka mampu. Dan agama juga mempermudah. Kalau mereka nggak mampu ya nggak apa-apa gitu. Kan selama mereka hamil juga mendapatkan pahalanya juga. Gitu. Artinya harus memperhatikan juga ya Pak bahwa bagaimana kondisi kita, kondisi mungkin kalau kita punya penyakit, kondisi penyakit kita sendiri, dan apa anjuran dari dokter, apakah kita puasa atau tidaknya itu seperti apa. Apalagi ibu menyusui ya, itu memang dipermudah dari segi agama juga dipermudah, tidak harus berpuasa karena memang ya itu harus tanggung jawab pada bayi ya. Oke. Tapi mungkin Pak Asmali sendiri kepada anak-anaknya sudah menganjurkan puasa dari umur berapa Pak kira-kira? Kalau saya sendiri sudah menganjur berpuasa dari anak-anak yang dari TK sudah kita suruh berpuasa. Paling ya dia akan menjalankan puasa dengan setengah hari gitu kan. Nah sekarang anak saya itu yang nomor 5 itu udah kelas 1 SDIT ya. Lalu itu juga harus sudah kita sarankan untuk sahur, kita ajak untuk makan sahur, lalu bisa dia berpuasa sampai penuh. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan dia tidak bisa penuh ya setengah hari atau mungkin nanti sampai jam 2 siang. Tapi setiap hari kita minta untuk berpuasa penuh hari ini ya. Kan tadi malam udah makan sahur gitu. Nah, itu yang kita sarankan. Tetapi yang sudah semua dalam kelas 1 itu umur 7 tahun itu sudah bisa berpuasa. Berpuasa paling ya dalam 1 bulan itu bisa sampai 20 hari penuh. Tapi usia berapa tahun anak-anak dianjurkan untuk memulai berpuasa sebenarnya Pak? Ya kalau anak-anak untuk dianjurkan memang untuk ukuran 5 tahun itu sudah dianjurkan untuk mencoba untuk berpuasa gitu. Tapi kalau sudah kelas 1 itu 7 tahun itu kayaknya sudah mulai berpuasa penuh. Tapi untuk mengajarkan anak-anak bahwa tentu kan tadi sampai jam 2 ya coba, atau enggak coba sampai akhir gitu. Ternyata di perjalanan anak-anak itu tidak bisa sampai akhir padahal usianya sudah melebihi 5 tahun misalnya. Itu seperti apa Pak? Mungkin untuk mengajak anak-anak agar itu memang memang ada trik-trik tersendiri itu di dalam membuat anak itu bisa sampai full 1 hari. Ya mungkin nanti disuruh tidur, lalu disuruh nonton,
lalu diajak bermain sampai dia tidak terasa tertidur, bangun, mandi, berpakaian, tak terasa sudah sebentar lagi udah ngaji, udah ceramah, dan tak lama sudah seperti itu. Artinya mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas ya Pak ya? Aktivitas. Tapi dokter, untuk anak-anak sendiri, apakah kebutuhan nutrisinya sama seperti kita tadi yang sudah disampaikan oleh dokter sendiri, atau ada tambahan-tambahan lain? Nah, jadi kan pada anak-anak otomatis dari segi fisik mereka berbeda dengan kita. Lebih kecil lah secara umum ya. Mungkin juga kita sesuaikan juga minuman dan sayur-sayuran yang mereka terima juga, dan juga jangan biarkan mereka, kadang-kadang kan mereka pengen yang manis-manis banget tuh pas buka puasa, ya kita batasi, kita kasih tahu mereka kalau jangan terlalu manis, nanti kita malah jadinya lemes gitu, nanti nggak bisa sholat dan juga jadi males sholat bawaannya gitu. Jadi kita tetap batasinya aja gitu. Tetap dikontrol ya untuk ininya. Oke. Tapi untuk lansia sendiri Pak Asmali, misalnya nih ada yang ingin berpuasa, boleh? Untuk lansia sendiri? Untuk lansia kalau memang bisa berpuasa, fisiknya bagus, umurnya saja kan tua atau lansia, tapi fisik jiwa raganya kan masih cukup baik itu ya, bagus untuk berpuasa gitu. Di samping tidak ada penyakit-penyakit yang tadi yang berat, seperti kencing manis mungkin ya, seperti penyakit-penyakit komplikasi ya, dan artinya memang dari segi kontrol terhadap pelayanan kesehatan itu bebas dari penyakit, tapi memang sudah berumur sampai 80 tahun bahkan 90 tahun. Banyak yang memang sudah berumur tapi sehat, ngajinya masih, matanya masih nampak, masih bugar, tapi itu tetap, bahkan selain dari berpuasa di bulan Ramadan, bahkan puasa-puasa sunat dikerjakan itu. Karena memang fisiknya masih kuat, cuma hanya umurnya sudah lansia ya. Artinya sah-sah saja ya untuk lansia. Itu. Tips sehat berpuasa untuk lansia sendiri seperti apa Pak? Ya tetap dengan pola makan, makan sayur, lebih banyak sayur daripada nasinya gitu. Kalau tip untuk berpuasa lansia itu memang lebih banyak makan buah, biar pencernaannya lebih sehat itu ya. Lalu kalau misalnya makan nasi itu lebih duluan sayurnya yang diambil. Jadi pola makannya itu memang duluan makan buahnya, buah supaya yang banyak mengandung air, seperti buah semangka ya dok ya, semangka, buah melon, pisang, ada buah timun yang model yang mengandung air yang banyak, itu buah apa namanya itu, agak tebal dia, itu putih. Nah kalau di jus bagus sekali, atau itu bagus sekali. Nah itu cukup bagus buat orang-orang lansia gitu, sehingga pencernaannya tetap lancar dan bagus ya kan. Artinya mendahulukan buah-buahan. Mendahulukan buah-buahan. Jadi nasinya nanti tidak ada nafsu lagi untuk lebih banyak. Tapi memang hal itu harus dibiasakan. Kalau baru-baru memang tak ada bedanya, lauknya banyak, nasinya cukup banyak juga, tetapi pelan-pelan dia akan rasa bahwa sudah kurang selera untuk nasinya, karbohidratnya akan lebih sedikit ya. Itu. Mungkin dokter ada yang mau ditambahkan terkait tips sehat berpuasa untuk lansia sendiri? Itu udah cukup juga, dan pada lansia kan rata-rata udah mempunyai penyakit komorbid atau penyerta. Nah itu juga jangan lupa dikontrol ke dokter spesialis atau dokter masing-masing gitu. Jadi puasanya lebih aman juga dan lebih terkontrol gitu. Tapi mungkin ada sebagian kita yang terbiasa setiap harinya mengkonsumsi vitamin. Kira-kira kalau bulan puasa itu bagusnya mengkonsumsi vitamin di saat berbuka puasa atau di saat sahur? Itu
Dua-duanya bagus. Ketika sebelum tidur juga bagus. Intinya di saat perut sudah terisi. Karena rata-rata vitamin itu kan efek sampingnya ke lambung dan ginjal. Jadi di saat setelah berbuka atau pas mau tidur dan setelah kita makan sahur juga bagus. Gitu. Artinya tidak apa-apa kita mengkonsumsi vitamin di bulan puasa ya? Nggak apa-apa, malah bagus. Tapi dokter sendiri mengkonsumsi vitamin setiap harinya? Kadang-kadang. Ya kadang-kadang juga. Kalau memang kurang fit, bener. Itu minum separuh pun jadilah. Iya. Oke, tapi selain tadi penyakit, kondisi kesehatan yang bagaimana lagi yang tidak dianjurkan untuk melakukan puasa? Kira-kira? Kalau kondisi kesehatan terutama yang tidak dianjurkan untuk berpuasa itu bagi ibu menyusui, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena membutuhkan gizi yang cukup untuk bayinya kan, dan juga bagi ibu hamil yang memang dia mungkin fisiknya lemah kan, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah bagi lansia yang kira-kira lansia yang memang banyak diderita berbagai penyakit lah, dan itu memang atas anjuran dokter gitu ya. Nah itu yang tidak diharuskan untuk berpuasa gitu. Lebih banyak mudaratnya takutnya daripada manfaatnya. Oke, siap. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Asmali dan juga dokter, mungkin dari dokter dulu. Tantangan terberat dalam menjalani ibadah berpuasa selama bulan Ramadan ini apa, dokter? Yang terberat ya? Mungkin karena udah biasa sambil kerja, jadi nggak terlalu kebawa capeknya juga. Mungkin cuaca Batam akhir-akhir ini panas banget ya. Nah itu yang bikin mungkin agak lebih kesakit kepala sih jatuhnya, bukan ke haus gitu. Oke, dari Pak Asmali sendiri, apa tantangan terberat Pak dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan? Nih, kira-kira. Tantangan yang berat ya itu kalau keluar rumah itu di jalan banyak yang buka stand warna-warni ya, itu tantangan yang berat itu ya, tantangan yang berat dalam berpuasa itu. Memang itu wajar-wajar saja kan, tetapi memang bagaimana kita bisa menahan kembali kepada niat kita kan, bagaimana puasa kita hari ini bisa sempurna gitu. Tentunya lebih banyak kita menjaga supaya memang jangan sampai membatalkan puasa gitu. Oke, artinya bulan Ramadan ini lebih berwarna. Lebih banyak, bukan hanya dari segi makanan, dari segi godaan, macam-macam godaan juga itu sebuah tantangan yang namanya manusia kan. Jadi godaan banyak juga godaan. Oke, mungkin pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Ayah menjagaku sepanjang waktu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting.
Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Terus paket. Wadaw. Aha, bisa nih. Terus paket. Hai, ye. Cucu. Paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara, di penghujung catatan redaksi, dan kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin dimulai dari dokter. Silakan untuk closing statement. Oke, bagi masyarakat di luar, bulan puasa di Batam ini mungkin agak sedikit panas pada tahun ini. Jadi coba perhatikan lagi tingkat nutrisi, mineralnya, cairan yang kita minum. Nah, terpenuhi atau enggak? Cukup 8 gelas per hari, dibagi-bagi supaya seimbang. Dan juga tetap berolahraga, tapi jangan terlalu berat biar nggak terlalu capek ya. 15-30 menit udah cukup. Dan juga dijaga lagi mungkin konsumsi gulanya atau berminyak dan tepung-tepungan dan berlemak itu kita kurangin lah, mumpung lagi bulan puasa siapa tahu nanti dietnya berhasil gitu. Oke. Dan kali ini kita akan dengar closing statement dari Pak Asmali. Silakan Pak, 1 menit. Ya, kalau dari saya yang paling penting kita himbaukan kepada masyarakat, dimulai dari kita sendiri adalah yang paling penting di dalam berpuasa ini juga harus kita jaga dengan program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Setelah berbuka puasa sesuai dengan disampaikan oleh Pak Dokter, tetap olahraga yang memang santai, apakah keliling di halaman sampai memang ada waktu 30 menit atau 20 menit, 15 menit seperti berolahraga. Ada kegiatan-kegiatan fisik yang kita lakukan setiap hari selama di bulan Ramadan yang disarankan setelah berbuka puasa. Bahkan nanti juga minum air ya, air yang cukup, dan juga ditambah nanti di saat melaksanakan salat, dianjurkan untuk salat tarawih. Kalau bisa di saat kita melaksanakan salat tarawih
lebih kita utamakan jalan kaki gitu, tidak harus pakai kendaraan itu, karena memang itu untuk mengganti olahraga yang biasanya sore atau di pagi hari gitu. Nah selanjutnya di dalam, karena kalau berolahraga itu juga akan membuat pencernaannya lebih sehat itu, dan tetap para lansia tetap harus periksa kesehatan walaupun di bulan puasa, karena pelayanan kesehatan itu tetap buka itu. Dan kita pesan sekali itu sehat dimulai dari saya dan untuk keluarganya. Oke, terima kasih dokter telah hadir di Batam TV dalam catatan redaksi. Terima kasih Pak Asmali telah hadir di catatan redaksi. Terima kasih juga. Iya, sama-sama Pak. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter dan juga Pak Asmali hari ini bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.